Harusnya ini sederhana, hanya melanjutkan kalau yang lalu, kalau sebelumnya kita mencari gaya dalam di titik tertentu, sekarang Anda diminta menggambarkan diagram gaya dalam untuk 1, 2, 3, 7 struktur yang diberikan. Yang pertama ada balok begini, kemudian bebannya cuma 1. Ini lebih sederhana daripada yang kita bahas di papan di minggu lalu ya mestinya. Minggu lalu rasanya ada yang begini tambah 1 beban. Jadi ini saya langsung aja lah ya. Kalau ini 120 jaraknya 2 meter, yang ini 6 meter. Mestinya kalau diambil momen ke B, ini 120 kali 2, 240. Di A-nya reaksinya ke bawah, kalau gitu ya. 40 gitu ya. Agar momen ke B-nya juga 240. Jadi sisa reaksinya yang ini 120 dan 40, ini 160 kN. Gesernya kurang lebih dan gini ya. Tuh. Ya, ini V. Normalnya nggak ada ini. 0. Ini minus 40. Ini masih minus 40. Ini naik ke 120. 120 ya. Kurang lebih akan demikian. Nanti kenapa begini setelah ini akan kita bahas ya. Tapi kalau Anda kerjakan seperti biasa, buat potongan di A antara A dan B 1, nanti akan dapat fungsi yang ini. Buat potongan antara B dan C akan dapat fungsi yang ini. Fungsinya konstan untuk gaya geser ini. Lalu momen, ini momen satuannya kilonewton meter. Mestinya akan beginilah kali ya. Negatif ya. Negatif gini, kalau kita potong di sini momennya 40 kali jaraknya X, jadi 40 kali 6, 240 ya. Minus 240 di sini. Ini diagram geser dan momennya mestinya ya. Lalu yang sebelahnya strukturnya sama, tapi bebannya segitiga. Begitu. ...45 kN per meter di ujung. Nah, ini harus hitung dulu reaksinya. Ini nggak bisa secepat yang ini mencarinya. Tapi mestinya ada reaksi vertikal di situ. Gesernya gimana nih? Gesernya naik dulu, setelah itu turun, karena ini ya. Ini nggak tahu gimana. Ini gini mungkin ya. Gitu, ada yang ngerjain? Itu kayaknya ya, terus loncat gitu ya. Terus itu lagi kemungkinannya. Atau cengkungjang ke sana. Gini mungkin. Kurang lebih akan demikian. Lalu momennya mestinya momennya gimana nih? Ini gini kayaknya. Kayaknya akan begitu deh. Kurang lebih. Tapi ini nanti pangkat 3 nih sepertinya. Ini kuadrat, ini pangkat 3. Potongannya tetap 2 aja ya. Jadi satu potongan untuk AB, lihat kiri atau lihat kanan. Kalau untuk mau menghitung resultan dari beban segitiganya mungkin lebih mudah lihat kanan. Jadi kalau saya potong bagian BC ini, ini ada normalnya sih 0 ya. Geser dan momen lentur. Resultan dari yang segitiga ini cuma 1 ya. Jadi lebih mudah. Kalau lihat kiri resultan beban merata kiri bentuknya trapesium. Anda harus bagi 2 dulu ya. Separuh yang segi 4-nya, separuh lagi yang segitiganya, baru dihitung momennya ke sini misalnya, atau total gesernya ya. Jadi kalau ini sigma FY sama dengan 0, ini jaraknya X, fungsinya harus dicari dulu. Ini dalam jarak 8 meter, 45 kilo, Newton per meter persegi, jadi ini fungsinya apa nih? W sama dengan, kalau dari kanan,
gradiennya aja kan, 45/8X mestinya ya. Gitu ya. Kalau X-nya 0, nilainya 0, naik terus sampai X-nya 8, nilainya 45. Gitu ya. Jadi sigma Fj sama dengan 0-nya, kita akan dapatkan V sama dengan, bukan sama dengan, V dikurangi luas ini, 45/8X kali 45/8X itu tinggi di sini ya. Kalikan panjangnya X, itu luasnya, gitu ya, per 2. Segitiga sama dengan 0, gitu ya. Jadi V-nya adalah, pindah sana, 45/16 X kuadrat. Ya. Ini fungsi kuadrat yang ini. Oh, kalau fungsi kuadrat begitu, lengkungnya salah ya. Benar ya. X kuadrat positif, lengkungnya ke bawah ya. Dan stasionernya di 0, jadi benar gini. Lalu kalau Anda hitung momen ke sini, kepotongan, sama dengan 0. Ini saya nggak lihat kamera ya, yang di rumah tidak terperhatikan. Sama, tinggal tambahkan saja momen dari gaya ini, kalikan jaraknya. Jadi ini M, yang ini ditambah, karena sama searah jarum jam. Semua ini resultannya 45/8X kali X per 2, kalikan lagi jaraknya. Jaraknya sepertiga X mestinya ya. Jadi kali lagi X per 3. Sama dengan 0. Jadinya M adalah, pindah sana minus 45/48 ya. 15/16 gitu. Ya, 15/16. 15/16 X pangkat 3. Jadi ke arah sini. Kalau stasionernya juga pas di 0, jadi mungkin kurang lebih begini ya. Yang kanan. Nah, yang kiri juga sama. Anda tinggal potong aja di sebelah sini. X-nya mungkin tinggal teruskan dari 2 sampai 8. Anda akan dapatkan fungsi yang ini. Dan gesernya yang ini. Itu yang kedua. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung disampaikan saja ya. Ini karena papannya hanya yang ini. Jadi kita harus menghapus dulu. Ini mas, atau nanti aja lah. Pas di topik berikutnya yang ini kita bikin lagi. Yang ketiga, strukturnya begini. Ada beban merata di antara B dan C, 8 kN per meter. Ada momen di sini, 40 kN meter. Dan gaya di ujung sini, 24 kN. Reaksi Anda bisa cari sendiri. Dengan keseimbangan mestinya bisa didapatkan, lalu tinggal digambarkan. Normalnya masih 0, ini balok ya. Jadi yang ada hanya geser. Di sini nggak ada apa-apa. Kalau kita potong vertikalnya harusnya nggak ada ya. Potong sini, lihat kiri tidak ada gaya vertikal, V-nya 0. Kemudian kalau potong di sini ada mestinya ada reaksi ini dan beban meratanya. Ya. Jadi mestinya, atau gimana ini? Ini gini mungkin ya. Terus ini ada ini, gitu ya. Momennya ada ini ya. Kalau saya potong di sini, momennya dengan ini arahnya negatif ya, karena kan searah nih. Saya potong di sebelah kanan, ada yang ini, dan ada M ini. Ini ditambah ini sama dengan 0, artinya yang ini harusnya negatif. Jadi min 40 ini. Dan konstan, karena tidak dikalikan jarak. Min 40, setelah itu, mungkin gini. Gitu ya. Itu lagi.
nilai-nilainya harus cantumkan ya, Anda tinggal hitung aja. 5, 6, dan 7 itu strukturnya frame portal ya. Jadi komplit mestinya, ada normal, ada geser, ada momen lentur, dan ada di baloknya, ada di kolomnya. Oh, ada nomor 4 dulu ya. Nomor 4 mirip lah ya, sama-sama balok. Nomor 4 baloknya begini. Gitu, ada engselnya. Lalu ada beban merata. Ada tumpuan di sini. Gitu ya, dia ada beban juga di situ. Dan di sini. Ya, ini mirip lah seperti yang itu. Cuman untuk menghitung reaksinya Anda harus memisahkan strukturnya jadi 2 bagian dulu. Nah, untuk mendapatkan semua reaksi vertikal di A, di B, dan di E ini ya. Setelah itu Anda perlu 1, 2, 3, 4, 5, 6 potongan ya, untuk mendapatkan semua fungsinya lengkap ya. Karena berubah-ubah semua ya. Dari sini sampai sini cuma berlakunya, karena nanti ada gaya yang ini, yang 90 di sini. Potong lagi di sini cuma boleh sampai di sini karena ada reaksi lagi. Lalu selanjutnya ada gaya di sini, jadi harus ganti lagi. Ini juga ganti lagi, ganti lagi. Ada 6 potongan ya. Nanti gesernya tinggal mengikuti mestinya. Ini enggak tahu gimana. Ini gini mungkin ya. Gitu. Ini ke bawah mestinya gini gitu ya. Nanti di topik setelah ini kita akan kurang lebih bisa menggambarkan ini tanpa harus membuat potongan ya, tapi tidak untuk semua gaya. Untuk kasus-kasus tertentu balok seperti ini misalnya geser, kita bisa langsung buat ya. Momen juga begitu. Kalau normalnya nggak bisa, tetap harus pakai potongan. Ini kebetulan belum ada normalnya, jadi ini tuh mestinya ini nggak tahu gimana nih, gini mungkin ya, gitu. Ini kalau dari kanan gini, negatif ya, kuadrat. Setelah itu tergantung apakah ada itunya, mungkin gitu ya. Ini para enggak, ada 2 bagian, ada yang linear dulu, yang sebelah sini mungkin gitu, baru gitu. Anda tinggal cantumkan semua nilai-nilai di sini, sini, dan di situ. Itu yang balok ya. Portal yang pertama, portalnya hanya begini, terdiri dari 1 balok dan 1 kolom. Gayanya juga cuma 1, sehingga kita cuma perlu 2 potongan ya. 1 untuk AB, 1 untuk BC. Reaksi tentu harus dicari dulu, karena kemanapun motongnya reaksi akan kelihatan. Jadi Anda harus cari dulu reaksinya. Ini kalau 20 ke kanan, mestinya yang ini 20 ke kiri, agar seimbang horizontal. Kemudian kalau Anda ambil momen ke A misalnya, 20 kali berapa ini? Tingginya 3 ya. 20 kali 3, 60. Berarti yang ini momennya juga harus 60 ke sana. Ini jaraknya 4 ya. Jadi ini 15 ya. Agar momennya seimbang terhadap titik A. Nah, kalau ini 15 ke atas, yang ini harus 15 ke bawah reaksinya. Ya, kalau sedikit ini kita bisa lihat saja keseimbangannya. Momen ke sini hanya 20 dan 15 ini yang bekerja, ya totalnya harus sama berlawanan arah ya, masing-masing ya, agar dijumlahkan jadi 0. Setelah itu tinggal horizontal dan vertikal juga harus 0. Nah, setelah ini kita tinggal potong.
dan gaya yang terlibat sedikit, jadi mestinya cukup mudah. Saya gambar di sini saja biar lebih dekat ya. Untuk normal, kalau saya potong di sini, lihat ke bawah, yang menyebabkan normal yang mana? Yang 15 ya. Karena kan normalnya ke sana, jadi ini ke bawah, yang sana ke atas, jadi normalnya mestinya positif di AB. Tapi kita untuk momen harus definisikan dulu. Jadi saya gambar dulu lah potongannya. Normal ke sana, geser ke sini, geser P. Momennya untuk kolom ini terserah. Anda boleh ngambil ke sana ataupun ke dalam sini. Misalnya saya ambil momennya ke sini yang positif. Begitu. Di bawah ada gaya 15 dan 20. Itu. Jadi normalnya jelas 15. Ini lebih lama nulisnya daripada memahaminya. Kalau ini 15, ini 15, ini juga harus 15 ke atas, jadi positif 15. Kalau ini 20, yang ini juga harus ke kanan 20, jadi gesernya mestinya positif 20. Nah, momennya harus nyari sedikit nyarinya gitu ya. Kalau jarak ini X, yang ngasih momen hanya yang 20 kali X, kalau seperti ini momennya positif. Kalau Anda definisikan ini positif, karena kan seimbangnya begitu ya. Jadi untuk bagian AB, normalnya 15, positif, ini normal ya. Gesernya 20 juga positif. 20 positif, ini gesernya. Momennya 20x ya, dari 0 sampai 60 ya. Di ujung bawah 0 karena x-nya 0, lalu meningkat sampai 60. Itu untuk kolom AB-nya ya. Dan kita menggambarkannya dengan sumbu 0, sumbu strukturnya ya. Jadi AB-nya vertikal ya, digambarkan di sumbu vertikal. Ini semua positif, tapi saya gambarkan di kiri biar nanti kalau yang sebelah kanan ada yang ke bawah nggak tumpang tindih dengan ini. Nah, yang sisanya kita gambarkan di sebelah sana, di bagian BC-nya. Nah, ini sama, mending kita lihat ke kanan. Potong di sini lihat kanan, hanya ada gaya yang 15 itu, tidak ada yang lain-lain. Jadi normalnya 0 ya. Sudah nggak ada lagi. Jadi normal memang hanya begini. Gesernya ada, kalau kita potong sini lihat kanan, gesernya vertikal ke atas ya. Ini ke atas juga, jadi gesernya negatif mestinya. Jadi yang ini kalau saya gambarkan gini, negatif 15. 15 sampai min 15. Kemudian momennya, kalau lihat kanan momennya positif begini, ini sudah ke sana, jadi positif. 15 kali X sampai 4, sampai 60 juga. Jadi dari sini 0, ini positif, di ujung sini 60. Tuh. Jadi ini adalah diagram gaya-gaya dalam dari struktur yang itu, ya, di sana. Ini satuannya kilonewton, ini kilonewton juga, ini kilonewton. Mantap. Yang ke-6 dan 7, 7 lebih singkat, 7 mirip dengan ini, 7 dulu lah. Yang 7 itu mirip seperti ini, tapi ada engselnya. Di A roll, ada engsel di sini, terus jepit. Ada gaya di sini, dan di situ. Ini 30 kilonewton, ini 12 kilonewton. Anda harus ngitung reaksi dulu. Vertikal di sini mestinya ada 3 ya. Horizontal, vertikal, dan momen.
Ini nggak bisa begitu saja, jadi kita memang harus pisahkan di engsel dulu. Lihat yang kiri, mestinya semua dapat karena ada 3 anonnya, gaya engsel 2 dan 1 reaksi. Beres di sini, baru pindah ke bagian DE ini, B, C, D, E. Kita akan dapatkan 3 reaksi yang kanan. Nah, kalau untuk momennya, CDE cukup 1 karena bebannya hanya merata ini. Engsel tidak ada masalah ya. Nanti tinggal cek saja di engsel mestinya 0. Momennya mestinya 0. Kemudian untuk kolom ABC perlu 1 potongan untuk AB, 1 potongan untuk BC. Gitu. Dan nilai-nilainya perlu saya gambar di sini lagi aja ya. Jadi untuk bagian ini normalnya mestinya disebabkan oleh RA saja di sini. Kalau ini RA, ini normalnya sama semua, tidak akan terpengaruh di AB ataupun di BC, jadi mestinya normalnya konstan. Kalau RA-nya positif ke sana dapatnya, N-nya berarti tekan, negatif ya. Ini kayaknya begitu, karena kan bebannya dominan ini ya, vertikal. Kayaknya ini negatif, cuma nilainya Anda tinggal cari aja. Sebesar RA itu negatif. Nah, yang sebelah sini, kalau lihat ke kanan, normalnya hanya ditentukan oleh reaksi di E. Kalau ini 30 ke kanan, ini mesti 30 ya. Nggak ada yang lain. Jadi ini pasti minus 30. Min 30, min 30. Untuk gaya normalnya. Nah, geser. Dari A sampai B, kalau kita potong begini, lihat ke bawah, tidak ada gaya horizontalnya. Itu yang menyebabkan geser di kolom AB. Jadi bagian awal gesernya mestinya 0. Jadi dari A sampai B-nya 0, tidak ada apa-apa. Kalau kita potong di PC, lihat ke bawah, ada 30 ini yang ke kanan. V-nya sementara ketentuannya kalau kita lihat bawah, V-nya juga ikut ke kanan ya. Berputarnya searah jarum jam terhadap potongan, jadi mestinya V-nya negatif nanti. Min 30 di sini. Min 30. Nah, kalau untuk bagian CDE, kalau kita potong di sini, V-nya disebabkan oleh reaksi ini, 1, negatif jadinya, karena V-nya kan ke atas. Ini ditambah ini sama dengan 0, artinya V-nya negatif. Yang ini positif. Jadi, gambarnya gimana? Gambarnya mestinya gitu ya. Gitu mungkin. Gitu. Di sini positif, di sini negatifnya. Tinggal nilainya. Di sini nilainya persis sama dengan RA mestinya. Kalau saya buat potongan persis di sini, gesernya kan arahnya ke bawah, sama dengan RA saja. Sebelum beban merata ini masuk. Jadi yang ini tingginya sama dengan RA, kemudian ini berkurang terus. Yang terakhir ini tingginya mestinya sama dengan RE. Ujung ini. Oke, momen di sini kalau kita potong, lihat bawah tidak ada yang menyebabkan momen. Karena yang menyebabkan momen di potongan ini adalah gaya horizontal ya. Jadi 0, setelah ini ada yang 30 ini. Kalau kita pakai konvensi yang sama dengan ini, positifnya ke sana, ini menyebabkan momen negatif. Jadi 0 dulu. Sampai posisi yang 30 itu. Kemudian 30 kali X mestinya. Kalau X-nya saya mulai dari ini 0-nya. 30X. Kalau X-nya mulai dari bawah, 30X kurang berapa tingginya? X kurang 2. Ya. Jadi tingginya sisanya tinggal semeter, jadi ini harusnya min 30 ya. Di situ. 30. Kalau lihat kanan, tergantung dari momen ini entah kemana. Ke atas ataupun ke bawah. Tapi sepertinya saya nggak tahu, mungkin gini ya. Mungkin gini. Gitu. Ini kalau begini artinya momen yang ini kebalik arahnya.
Anda dapatnya kemana? Ada yang ingat? Arahnya begini atau sebaliknya? Atau yang di rumah? Arahnya begini atau sebaliknya? Reaksinya. Ini yang terakhir, yang nomor 7 ini. Nggak ada yang ingat? Sudah lama ngerjain. Kebalik Pak dapatnya Pak. Kebalik ya, jadi gini gitu ya. Artinya kalau seperti ini, kemungkinan besar seperti ini ya, karena negatif. Ini kalau kita potong di sana kan M-nya ke atas ini ke bawah, jadi dia menyebabkan momen negatif. Jadi ini negatif, nilainya di ujung ini sama persis dengan reaksi itu, yang lainnya tinggal Anda gambarkan fungsinya. Dan oh itu yang selnya ada di sana ya. Jadi nolnya mungkin lebih jauh ke sana ya. Oh salah, ini dari negatif. Saya gambarnya keliru mungkin ini. Ini gini kayaknya nih. Kayaknya ini begini. Nah gitu. Nol yang ini itu persis di engselnya. Ya. Nol, ini kan dia bernilai 0 di sini. Ini mestinya persis di engsel. Atau nol yang ini ya, salah satu lah. Atau nol yang ini, tergantung di mana stasionernya gitu ya. Itu yang nomor 7. Yang nomor 6 portalnya lebih lengkap. Ada 2 kolom dan 1 balok. Begitu. Bebannya merata dan horizontal. Nah, sama seperti tadi, karena horizontalnya cuma yang 20 kN ini, maka yang 20-nya mestinya ini. Ya. Tidak ada yang lain yang akan menahan gaya horizontal ini. Nah, sedangkan yang lain tinggal vertikalnya. Kalau mau dihitung satu persatu bisa ini berapa nih? Ini 6 kN per meter. Jadi totalnya berapa nih? 6 kali 4 ya. 24. Jadi akibat yang 6 ini saja reaksinya 12 di sini, 12 di situ ya. Tapi ini baru yang 6, yang merata karena dia simetris. Yang 20 ini Anda coba lagi aja hitung ke sini seperti tadi sepertinya ya. 20 kali 3 harus sama dengan 12 kali berapapun di sini ditambah dengan ini tapi 20 enggak, efek ini sudah enggak perlu dihitung karena 12-nya sudah masuk, yang 20-nya aja. 20 kali 3 itu harus sama dengan 15 tadi ya, 15 kali 4 ya. Jadi ini tambah 15, yang ini kurang 15. Ya. 27 di sini. Ini tinggal 3 ke bawah gitu ya. 3 ke bawah. Ya. Minus 3, 3 ke bawah. Jadi ini reaksinya. Lalu potongannya perlu 3, 1 untuk AB, 1 untuk BC, 1 untuk CD. Seperti tadi, ini mengakibatkan normal 3 positif. Ini mengakibatkan geser 20 positif juga. Momennya kalau konvensinya seperti tadi kita ambil positif 20 sampai 60 ke sana. Ya. Jadi kalau saya gambar di sini lagi, oh gambarnya sekarang harus lebih banyak. Ini untuk N, ini untuk terlalu dekat. Ini untuk P, dan ini untuk M begitu ya. Normalnya bagian AB hanya ditentukan oleh 3 ini dan tarik positif 3. Untuk bagian BC lihat kiri ada 20 dan 20, habis sudah. Lihat kanan juga tidak ada yang horizontal, jadi normalnya 0 di sini. Untuk bagian CD lihat ke bawah ada 27 ini. Jadi tekan 27 mestinya ya. 27. Jadi normalnya gitu. Geser juga potong di sini ada 20 ini. Positifnya ke sana, jadi ini positif.
20. Nah, kalau begini ada yang 3 ini minus, ada yang ini makin minus lagi ya. Jadi mulainya dari -3 terus minus terus sampai ke bawah sini. Ini. Atau saya gambarkan di atas saja. Gitu. Tapi negatif ya, ini positif. Ini -3 di sini, minus 27 di sini ya. Ini kalau kita lihat gesernya ke kanan, tidak ada gaya horizontal di sini, jadi gesernya 0. Ya udah, yang geser sampai di sini. Momen kalau kita ambil yang begitu, yang positifnya, yang ke sana. Jadi ini begini, mestinya ya. 20 kali X sampai 20 kali 3, 60 di sini. Kemudian ke sana kalau kita potong, yang memberikan momen ada yang 3 ini, kalikan X, ada beban merata, kalikan X, kalikan lagi X per 2, negatif. Dan ada yang 20 ini kalikan 3 ya. Jadi yang ini jangan lupa, masih memberikan momen ya, kalau kita buat potong ini lihat kiri. Gitu. Jadi mestinya mulainya dari 60, karena yang ini 60 momennya. Lalu kalau X-nya makin besar, yang ini mengurangi, ini juga mengurangi. Jadi gambarnya gimana? Gini gitu ya kayaknya ya. Berkurang terus sampai ke bawah. Itu mungkin ya. M-nya. Jadi sisi sini positif, sisi sini negatif. Nah yang kolom ini juga tergantung. Oh nggak pakai tergantung. Kalau kita potong sini lihat ke bawah. Oh kalau gitu ini nggak gini. Ini habis kayaknya nolnya di sini. Ini kayaknya habisnya gitu ya. Nggak sampai minus. Karena kolomnya nggak ada momennya. Kalau kita lihat ke bawah, ini 0. Jadi ya sudah, ini aja. Oke ya. Jadi itu semua apa yang Anda sudah kerjakan seminggu yang lalu. Tidak saya kerjakan detail karena ya lebih lama menulisnya daripada menganalisisnya seperti tadi. Dan setelah ini kita akan bahas ya cara yang barusan itu. Ya.